Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Bu Nikita. Hari ini kita akan mempelajari tentang animalia. Nah, animalia sendiri dibedakan menjadi dua. Ada vertebrata dan ada invertebrata. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk bab kali ini yang akan kita bahas adalah yang tentang invertebrata. Nah, invertebrata sebenarnya itu ada 11 filum. Tetapi untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas ada 5 filum terlebih dahulu. Di antaranya ada Porifera, ada Solenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Yang pertama adalah Porifera. Ciri dari Porifera yang pertama adalah memiliki pori di tubuhnya, bersifat simetri bilateral. Setelah ini Ibu jelaskan apa maksudnya. Kemudian memiliki saluran air, hidupnya sesil atau tidak bisa bergerak dan hanya bisa di tempat tersebut. Dan bentuknya seperti vas bunga. Nah, contoh dari Porifera adalah seperti gambar berikut. Nah, seperti yang kalian tahu, sebenarnya yang kalian amati ini adalah terumbu karang. Tetapi kenapa ini kok nggak masuk ke dalam tumbuhan, justru masuk ke dalam kingdom animalia? Karena Porifera ini tidak dapat membuat makanannya sendiri atau bersifat heterotrof. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan, di tubuhnya memiliki banyak pori-pori kan? Dan di sini ada saluran air. Nah, tadi kan juga di penjelasan ciri utamanya, Porifera itu bersifat simetri bilateral. Nah, maksud dari simetri bilateral, apabila dipotong menjadi beberapa bagian, itu bagiannya tidak sama. Contoh, ini kalau misalnya dipotong menyamping antara kanan dan kiri, ukurannya itu tidak sama. Nah, lawan kata dari simetri bilateral adalah simetri radial. Apabila dipotong mau ke kanan, mau ke kiri, ataupun mau ke samping, itu ukurannya sama. Sedangkan untuk simetri bilateral ini, apabila dipotong, ukurannya itu tidak sama. Nah, Porifera sendiri itu berfungsi sebagai spons atau penggosok badan, penyusun biodiversitas, dan sebagai obat kontrasepsi. Selanjutnya adalah Solenterata. Nah, yang pertama adalah diploblastik, simetri radial, mempunyai dua kehidupan, yaitu polip dan medusa. Nah, untuk polip ini sifatnya sesil, sedangkan medusa itu sifatnya dapat bergerak bebas. Nah, pada saat medusa itu bergerak dengan tentakel, dan terakhir bentuk tubuhnya seperti mangkok. Nah, contoh dari Solenterata ini sendiri adalah ubur-ubur. Nah, untuk daur hidup dari ubur-ubur, yang pertama adalah telur berkembang menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi plastula. Plastula ini akan berkembang menjadi larva planula. Setelah itu akan berkembang menjadi polip. Nah, setelah itu lama-lama polip akan berkembang menjadi koloni polip. Nah, untuk polip sendiri ini sifatnya itu sesil atau tidak bisa bergerak bebas. Setelah menjadi koloni polip, di ujung-ujungnya ini akan matang. Setelah matang akan berubah menjadi medusa. Nah, medusa ini adalah ubur-ubur yang bisa bergerak. Selanjutnya adalah Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes adalah salah satu jenis cacing yang memiliki bentuk pipih, simetri bilateral, triploblastik atau memiliki 3 bagian tubuh, dan tidak memiliki anus. Kita langsung ke contoh hewan Platyhelminthes. Nah, contoh Platyhelminthes di sini ada planaria, cacing hati, dan ada cacing pita. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, Platyhelminthes ciri utamanya adalah bentuk tubuhnya itu adalah gepeng. Pokoknya kalau kalian menemukan cacing yang bentuknya gepeng-gepeng seperti ini, berarti dia masuk ke Platyhelminthes. Nah, untuk daur hidup dari cacing hati seperti pada gambar berikut. Nah, kalau misalnya kalian menghafalkan seperti ini agak susah kan? Nah, di sini Ibu punya cara gampang menghafalkannya, yaitu ada misorezem. Mi berarti Miracidium, so Sporokista, re adalah radia,
C. Cercaria, M. Metacercaria. Selanjutnya adalah Nematelmintes atau cacing yang berbentuk gilik, tidak bersegmen, bersifat simetri bilateral, triploblastik, dan hemaprodit. Nah, untuk Nematelmintes ini adalah salah satu jenis cacing yang bentuknya gemuk tetapi tubuhnya itu mulus atau tidak bersegmen. Kemudian Nematelmintes ini juga bersifat hemaprodit atau memiliki dua jenis kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Kita langsung ke contohnya. Nah, contoh dari Nematelmintes yang pertama ada cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi. Silakan kalian perhatikan gambar ini. Nah, bedakan dengan platyhelminthes. Kalau platyhelminthes tadi bentuk cacingnya itu kan gepeng-gepeng atau pipih. Tetapi kalau di Nematelmintes ini bentuknya itu udah gemuk atau gilik dan tubuhnya mulus, tidak ada segmennya sama sekali. Nah, kebalikan dari Nematelmintes adalah Annelida. Annelida adalah salah satu jenis cacing yang bersifat simetri bilateral, triploblastik, bentuknya sama-sama gilik, tetapi dia memiliki segmen dan juga dia bersifat hemaprodit. Nah, contohnya di sini. Nah, kalau tadi di Nematelmintes tubuhnya itu mulus kan? Tetapi kalau di Annelida, ini tubuh dari cacingnya itu banyak segmen-segmennya atau ada garis-garisnya seperti ini. Oke, nah ini contohnya ada cacing tanah, ada lintah, dan ada kaki 1000. Nah, apabila ada yang tidak kalian pahami, silahkan kalian tanyakan ke Bunda kita. Kalau misalnya kalian sudah memahami video ini, silahkan kerjakan penugasan yang tertera di deskripsi box. Ibu akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.